Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di mana? Di Museum Jenang Kudus. Langsung saja ikuti keseruan kita masuk ke dalam wisata Museum Jenang Kudus. Selanjutnya, kita akan bertemu dengan Kepala Pengelola Gus Jigang atau Museum Jenang Kudus. Permisi Bapak, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saat ini bersama saya Tri Hartanto selaku Kepala Museum Jenang dan Gus Jigang Kudus ya. Terima kasih atas waktunya dari mahasiswa ekonomi bisnis ya, ekobis, ekonomi syariah, jurusan ekonomi syariah, Fakultas Ekobis, Universitas Islam Negeri Islam Kudus ya, UIN Sunan Kudus ya. Mohon maaf ini baru penyebutan masih belum lancar. Jadi kami Museum Jenang dan Gus Jigang berdiri sejak 2017 oleh Bapak Haji Muhammad Hilmi SE selaku Direktur Utama perusahaan saat ini di generasi ketiga ya. Jadi kami berawal di mana di balik museum ini ada sejarah panjang. Ada sejarah panjang terkait usaha makanan tradisional yaitu Jenang Kudus. Jadi kami sudah 3 generasi, di mana dimulai sejak 1910 oleh Mbah Haji Mabruri dan Ibu Haji Alawiyah, generasi pertama. Ini kakek neneknya Pak Hilmi. Dengan keterbatasan saat itu, masa penjajahan, keterbatasan bahan baku, regulasi yang sangat ketat, namun bisa bertahan mengantarkan usaha keluarga ke generasi kedua. Nah ini 1940 sampai 1992 oleh beliau Bapak Haji Ahmad Sohib Mabruri dan Ibu Haji Stefaiyah. Ini bapak ibunya Pak Hilmi. Nah, di tangan beliau sudah ada keuletan, kemudian visi misi visioner ya. Di mana tahun 46 beliau sudah mendaftarkan mereknya, yaitu merek Sinar 33. Nah, Sinar 33 tahun 46 itu sekitar bulan September tahun 46 sudah mendaftarkan ke waktu itu Kementerian Kehakiman saat itu ya. Di mana merek 33 tersebut masih bertahan sampai sekarang sebagai merek legenda dengan rasa original ya. Nah, dari merek dibalik merek 33 itu diambil dari nomor rumah beliau yang pada awal pertama kali dibuat usaha itu di Jalan Sunan Muria nomor 33 Kudus. Nah, itu tadi penjelasan singkat awal berdirinya Jenang Mubarak atau Museum Jenang Kudus. Selanjutnya kita akan berkeliling di Museum Jenang Kudus. Nah, di sini kita dijelaskan pasar jenang pertama, guys. Melihat mesin pembuatan jenang, seru-seruan main terbangan, dan melihat mainan anak zaman dahulu. Melihat rumah Kudus zaman dahulu. Ada juga baju adat Kudus. Melihat miniatur kota Kudus, dan melihat para pemimpin kota Kudus dari masa ke masa. Di sini kita sudah sampai ruangan tentang filosofi Gus Jigang. Gus Jigang bisa bermakna sebuah karakteristik masyarakat Kudus yang terdiri dari 3 macam. Yaitu pertama, Gus berarti bagus, Ji berarti rajin ngaji. Gang yang berarti memiliki kepandaian atau keuletan dalam berdagang atau berbisnis. 3 macam karakteristik itulah yang sampai sekarang mendominasi masyarakat Kudus. Di sini ruangan yang menggambarkan arti bagus. Dimaksudkan bahwa setiap individu memiliki akhlak, mulia atau bagus akhlaknya. Hal ini berkenaan dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah,
sesama manusia maupun terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam bingkai ini, setiap individu diharapkan menjadi pribadi yang berbudi luhur dalam setiap aspek kehidupan dan dapat menjadi teladan bagi manusia lainnya. Selanjutnya, ruangan yang menggambarkan ngaji. Dimaksudkan bahwa dalam tradisi masyarakat Kudus, mengaji dipahami dalam artian menuntut ilmu dengan belajar dengan kiai kampung di masjid, langgar, atau musala. Dalam bingkai ini, setiap individu diharapkan memperdalam pengetahuan agama dan nilai-nilai spiritual keislaman. Selanjutnya, ruangan terakhir yang menggambarkan berdagang. Dimaksudkan bahwa Kudus sebagai kota industri tak terlepas dari pembangunan kewirausahaan, mulai dari usaha-usaha rumahan hingga perusahaan. Dalam bingkai ini, setiap individu diharapkan memiliki nilai utama wirausaha, yaitu mandiri, kreatif, dan inovatif. Selain nilai utama, setiap individu perlu menerapkan keuletan dan kejujuran dalam berdagang. Budaya dagang ini berkaitan erat dengan Sunan Kudus yang tak lain dikenal pula sebagai wali saudagar. Itu tadi penjelasan singkat mengenai makna dari kata Gus Jikang. Selanjutnya kita wawancarai pengunjung alasan kenapa datang ke sini. Kan kalau di sini kita semua sejarah tuh sejarahnya Kudus itu semua udah ada di sini. Seperti Mushaf. Kalau Kudus kan terkenal dengan Qur'annya yang bagus, terus menara. Terus ini juga ada galeri kaligrafi. Jadi kayak orang kalau belum tahu Kudus, sejarahnya Kudus itu masuk sini tuh udah kayak paham gitu loh, apa aja yang ada di Kudus. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jaya, jaya, jaya. Salam museum. Museum. Kalau lihat ini.